Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, yang saya muliakan Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto, Majen TNI Dr. Ahmad Rusli Budiansyah, SPB Mars, yang tadi telah memberikan kata sambutannya dan meringkas kata sambutannya, katanya memberikan kesempatan kepada penceramah supaya lebih panjang lagi. Saya dipesan oleh beliau, ceramahnya insya Allah nanti sampai dengan sholat asar. Habis sholat asar nanti kita lanjutkan insya Allah sampai menjelang maghrib. Amin. Nah, yang amin ini semuanya tidak ikhlas semua. Yang saya muliakan juga kepala SPI dan para direktur serta perwira tinggi jajaran SPAD Gatot Subroto, pengurus Persid Kartika Chandra Kirana SPAD Gatot Subroto, para undangan sekalian, keluarga besar Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto yang saya muliakan. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat bersilaturahim sekaligus memperingati suatu peristiwa besar yang dalam ajaran agama disebut dengan Al-Mu'jizatul Kubroh, mukjizat yang besar dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita sanjungkan, kita persembahkan sholawat dan salam kita kepada beliau, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Peristiwa Isra dijelaskan tadi di dalam ayat yang dibaca, ayat 1 dari surat Al-Isra itu sendiri. Sementara Mi'raj dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, dimulai dari ayat 5 dan seterusnya. Peristiwa ini yang sering disebut dengan terjadi pada tahun yang penuh dengan duka cita, Amul Huzun. Karena pada tahun itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian. Ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan ditinggal oleh paman dan kakeknya yang selalu mendampingi perjalanan dakwah beliau. Menjelaskan Isra, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan kata-kata subhana. Subhana artinya maha suci. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan dan maha sempurna dengan sifat-sifat kemuliaan dan keagungannya. Memberi isyarat bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak bisa digambarkan oleh kemampuan akal pikiran manusia. Setinggi apapun, sehebat apapun kemampuan dan daya pikirnya, maka dimulailah dengan subhana. Ketika Allah menjelaskan
Subhana, Maha Suci, Allah tidak menyebutkan jati dirinya, tapi cukup dengan kata penghubung saja, allazi. Kalau bahasa Arab manusia, subhanallahillazi. Di sini cukup allazi. Allazi itu siapa? Yang berhak disucikan, dibersihkan dari segala macam bentuk kekurangan. Isra artinya perjalanan di waktu malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankannya? Yang memperjalankan adalah yang menciptakan jalan dan menciptakan yang diperjalankan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini digunakan asro, bukan saro. Kalau saro perjalanan di waktu malam, tapi kalau asro diperjalankan di waktu malam. Ketika menggambarkan siapa yang diperjalankan itu, Al-Quran hanya menyebutnya dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba, bi'abdihi. Ba dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Tetapi tidak semua makna yang biasa kita dengar sebagai huruf jar, baknya itu menunjuk sebahagian, baknya menunjuk tambahan, baknya itu bisa menjadi huruf sumpah, dan lain-lainnya. Bukan itu semua. Disebutkan oleh ulama, ba di sini fungsinya lil ilsaq. Lil ilsaq artinya menggambarkan begitu akrab dan dekatnya antara yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala dengan yang diperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diperjalankan? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tetapi bi abdihi. Bi'abdihi, kata-kata abdun dalam istilah agama adalah tingkatan tertinggi kedekatan seseorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah abdun. Di sini juga memberi isyarat, para pakar bahasa Arab mengatakan wal abdu la yutlaqu illa ala ruhi wal jasad. Kata-kata abdun memberi isyarat bahwa perjalanan Isra ini bukanlah mimpi, tetapi merupakan perjalanan yang disebut secara fisik dan secara rohani. Ruh dan jasad. Berapa jauh perjalanan itu? Jarak yang ditempuh. Allah Subhanahu wa taala juga tidak berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi fil laili, pada waktu malam, tapi menggunakan lailan. Lailan itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah nakirah. Nakirah itu menggambarkan betapa singkatnya waktu tempuh, sementara jarak yang ditempuh begitu jauh. Tidak hanya lingkungan dunia, tetapi juga lingkungan langit yang 7 lapis dan bahkan sampai lebih daripada itu ke Sidratul Muntaha. Digambarkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Untuk apa perjalanan itu? Linuriyahu min ayatina.
untuk kami perlihatkan kepada yang bernama Muhammad itu sebahagian kecil saja dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka Allah tidak berfirman, linuriyahu ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tapi di sini sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami itu. Innahu huwas sami'ul basir. Ini perjalanan yang disebut dengan Isra. Yang kedua nanti Mi'raj. Mi'raj itu dari dunia naik ke langit. Setibanya di Masjidil Aqsa, ada satu peristiwa penting untuk mendudukkan Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul yang paling mulia dan terhormat, menjadi imam. Nanti dikumpulkan arwahnya para Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 orang. Ruhnya dikumpulkan. Dari 124.000 itu ada 313 yang menjadi Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu mereka itu adalah Rasul. Nah, ini memberikan gambaran, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa mereka yang sudah mendahului kita masih ada komunikasi. Yang sudah meninggal dunia masih terjalin komunikasi dengan yang masih hidup. Lanjut, yang mendampingi beliau adalah malaikat Jibril, bosnya para malaikat. Berapa jumlah malaikat? Nanti ketika sudah mulai perjalanan dari Baitul Maqdis menuju langit, ketika sampai di langit pertama, Jibril mengucapkan salamnya dan meminta penjaga langit pertama yang disebut dengan malaikat hafazah, yang namanya adalah Ismail. Begitu diizinkan masuk, ternyata di belakang yang bernama Ismail ini ada 70.000 malaikat. Dari 70.000 ini, setiap seseorang mereka, seorang malaikat, itu ada 70.000 lagi di belakangnya. Itu baru pada langit pertama. Jadi kalau mengatakan peristiwa ini luar biasa, sering kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah itu adalah ucapan yang kita sampaikan untuk mengantarkan keheranan kita, kehebatan dari peristiwa itu. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj sesuai dengan judulnya itu adalah nanti kewajiban yang diterima oleh Nabi, oleh-olehnya adalah kewajiban sholat. Tapi sebelumnya memberikan gambaran bahwa Islam itu sudah memberikan gambaran ke depan 14,5 abad yang lalu tentang perkembangan sains dan teknologi. Lailan tadi itu, kalau kita gunakan istilahnya dalam agama, Nabi disiapkan menggunakan kendaraan namanya buraq. Buraq itu artinya kilat. Karena cepatnya perjalanan, maka gambarannya seperti kilat. Kalau sekarang kita adalah kecepatan suara. Kecepatan suara, kecepatan sinar. Yang dalam ilmu pengetahuan dikatakan 1 detik itu bisa menempuh jarak 350.000 kilometer.
Perjalanan itu kalau dikatakan dia 8 menit hanya sampai di planet bulan. Berapa jarak yang ditempuh? Tidak sampai di situ, tapi menembus sampai dengan Sidratil Muntaha. Maka Islam selalu disimpulkan, selalu memicu untuk kita menguasai sains dan teknologi. Maka Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau kitab ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan berangkat dari teori. Ilmu pengetahuan berangkat dari eksperimen-eksperimen. Teori dan eksperimen senantiasa selalu berubah. Kalau selalu berubah, berarti Al-Quran itu baru, bukan qadim. Maka dari itu, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan memberikan gambaran, di dalamnya ada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang nanti memberikan perkembangannya dari sejak Al-Quran diturunkan sampai dengan nanti hari kiamat. Maka dari itu yang disebut dengan istilah al-i'jaz al-ilmi yang dikandung oleh Al-Quranul Karim merupakan kajian-kajian ilmiah, pendekatan perkembangan sains dan teknologi. Dulu kita tahun 96 ketika Profesor Dr. Insinyur Habibie masih menjadi kepala ketua IPTN Bandung sebelum menjadi menteri dan sebelum menjadi wakil presiden, membuat satu simposium Al-Quran dan Sunnah Nabi dari aspek kemukjizatannya. Saya mewakili UIN Jakarta, Pak Quraisy, disuruh menghubungi tokoh-tokoh sains dan teknologi. Kita panggillah ada pakar laser dunia, ada biolog, dan lain-lainnya. Pakar laser dunia itu kebetulan dari Rusia, seorang muslim namanya Muhammad Akbar. Yang biolog itu dari Perancis yang kita kenal dengan Maurice Bichel, dan lain-lain. Mereka mengangkat satu potong ayat saja dan menggambarkan sains dan teknologi yang mereka pelajari. Yang laser hanya mengangkat ayat nurun ala nur. Disampaikan dalam bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Arab. Disampaikan itu dari jam 8.30 kita mulai sampai dengan hampir jam 12. Pesertanya profesor-profesor, teknolog-teknolog semua. Akhirnya ada yang bertanya, tadi dijelaskan satu potong ayat saja hampir 4 jam. Kami ingin bertanya masuknya dari mana katanya. Dijawabnya, kalau yang bertanya bingung, yang ngomong lebih bingung lagi. Begitu juga biolog Maurice Bichel yang kita kenal, dan kebetulan waktu itu informasinya beliau baru menyatakan keislamannya 3 tahun. Dari tahun 93 karena diberi hadiah Al-Quran dan terjemah yang diterjemahkan oleh dari Pakistan itu, Yusuf Ali, yang The Glorious of the Meaning Al-Quran itu dibaca-bacanya, begitu bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu biologi, beliau 16 tahun melakukan penelitian, ternyata isyarat ilmiah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka
ketika Nabi sampai langit ketujuh, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanya sampai mengantarnya di sini saja. Tidak bisa aku lanjut. Kalau aku lanjut, aku tidak mampu untuk itu dan aku akan hancur. Maka engkaulah yang naik. Kalau engkau lakukan itu, tarokat, aku yang akan terbakar. Tetapi kalau engkau melakukan ikhtarokat, engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan sebagai seorang malaikat. Maka Nabi naik ke atas yang disebut dengan Sidratil Muntaha, yang disebut dengan Arsy itu, bertemulah dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya tadi disebutkan kewajiban sholat. Maka tadi dibacakan ayat 45 dari surah Al-Ankabut. Utlu ma uhya ilaika, dan dilanjutkan dengan wa aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Kewajiban sholat pada mulanya diterima 50 waktu. Nabi terima saja. Tapi begitu turun bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa terus bertanya, apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu? Beliau katakan, kewajiban sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, is'alit takhfif, minta keringanan. Kembali menghadap, minta keringanan, fa inna ummataka la tutiqu ala dzalik. Umatmu tidak akan mampu. Umatnya Nabi Musa besar-besar, tinggi-tinggi, ada yang 40 hasta, 30 hasta. Umat Nabi Muhammad kecil-kecil, ditiup angin saja jatuh, mau sholat 50 waktu. Nah, itulah yang kemudian memberi pelajaran betapa pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau untuk beliau 50 waktu tidak ada masalah. Tapi memberikan perhatiannya kepada umatnya sampai dengan ketika sudah sakaratul maut pun beliau mengatakan ummati, ummati, ummati 3 kali. Sementara beliau katakan wallahi innalil mauti lasakarat. Demi Allah, sesungguhnya kematian itu didahului oleh sakarat ketika ruh sampai kepada hulqum. Hatta iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Jadi ketika sampai di sini, Nabi pun masih mengingat umatnya yang dicintainya ini. Maka akhirnya kewajiban sholat yang 5 waktu dilipat gandakan menjadi 50 waktu. Sama dengan kewajiban yang pertama itu. Itulah kelebihan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kerjanya sedikit, pahalanya banyak. Maka sholat itu nantinya menjadi ibadah pertama yang akan dilakukan perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Maka perintah sholat itu dibacakan dengan ayatnya wa aqimus sholah. Dirikan. Tadi disebut tegakkan. Tegakkan artinya apa? Bukan sekedar sholat, tetapi harus dilakukan sesempurna mungkin. Maka tafsir ayat itu, wa aqimus shalah, itu diartikan oleh para ahli tafsir, artinya apa? Kerjakan alal wajhil akmal, sesempurna mungkin. Nah, sesempurna mungkin itu
dijelaskan terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi sunnah-sunnahnya, terpenuhi hayatnya, abadnya, adabnya, dan khusyuknya. Baru seseorang dikatakan mendirikan sholat. Maka kita dianggap untuk menjadi siapa? Muhsinus sholat, yang melakukan sholat dengan cara yang terbaik. Bukan al-musi fi sholatihi, yang sholatnya jelek, seperti yang digambarkan pada riwayat. Nabi ketika duduk di masjid, ada seseorang yang datang langsung sholat. Sholatnya ekspres. Semuanya jalan tol. Cepat proses dari pelaksanaan sholat itu. Rasulullah lihat itu langsung dipanggilnya, ulangi sholatmu. Karena engkau belum sholat. Dia jawab, aku sholat tadi. Engkau tidak lihat aku sholat. Kata Rasulullah, ulangi. Diulangi. Yang kedua juga seperti yang pertama. Sampai yang ketiga juga seperti yang pertama dan kedua. Akhirnya beliau terus mengatakan, alimni ya Rasulullah kaifa usolli. Ajari aku bagaimana aku sholat. Maksudnya aku sholat sesuai dengan yang diperintahkan. Maka Rasulullah terus katakan, idza khumta ila salati fakabbir. Kalau mau sholat, takbir, baca, dan seterusnya sampai dengan selesai. Hadis tentang sholat luar biasa banyak jumlahnya. Dan bagaimana perkembangan daripada riwayat-riwayat hadis itu yang kemudian diambillah istimbat oleh para ulama. Maka karena Rasulullah SAW cinta kepada umatnya, selalu memperagakan sholat itu dengan cara-cara yang berbeda untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Sebagai contoh misalnya, ibadah sholat itu ibadah wajib inti, tapi dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan di sana-sini. Dari sejak takbiratul ihram sebagai rukun, apakah takbiratul ihram harus dengan Allahu Akbar atau boleh juga dengan yang lain? Mazhab Hanafi pada awalnya berpendapat boleh dengan kata yang lainnya, Allahul Ajal, Allahul A'zam, yang kemudian ditarik dari mazhabnya itu. Rukun. Nah, di samping rukun ada sunnahnya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, hukumnya adalah sunnah. Sampai di mana tangan itu diangkat? Terjadi perbedaan. Karena ada anak dan bapak Hujur bin Wa'il, Wa'il ibni Hujur, melihat, menyaksikan Nabi itu bagaimana cara mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Namanya hadis fi'li. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku lihat Rasulullah salat. Fayarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Yang satu riwayatnya sampai di sini, yang satu sampai di sini. Hazwa mankibai, yang keduanya syahmati uzunai, sampai di sini. Kenapa telinga ini disebut dengan namanya gaji? Karena tidak ada tulangnya. Ya, tidak ada tulangnya. Kalau tidak percaya, ambil pisau, potong sedikit, ada tidak tulangnya gitu. Terjadi perbedaan. Kita milihnya yang mana? Karena kita mayoritasnya mazhab Syafi'i, sampai hazwa mankibai. Allah, sampai di sini. Yang mazhab Hanafi sampai di sini. Dan bahkan sebahagian mereka pegang telinganya seperti azan itu. Allah,
akbar. Nah, saya tanya ibu-ibu milih yang mana? Yang begini apa yang begini? Kalau saya usul, ibu-ibu milihnya yang begini. Karena sekalian sholat, sekalian cek anting-antingnya masih ada atau tidak. Kalau Allahu Akbar, anting-antingnya masih satu, tunda dulu sholatnya, cari dulu sampai ketemu. Iya, artinya kita tidak perlu ribut mempermasalahkan tata cara sholat. Yang harus kita lakukan bagaimana kita sholat, bukan mempermasalahkan masalah-masalah sholat. Sampai dengan terakhir, tangan ini diriwayatkan dari hadis Nabi Abi Humaid As-Sa'idi, yang kebetulan hadis terpanjang dalam sholat, itu memberikan summa yushiru bi asbu'ihi. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari jemarinya. Kapan dimulai? Bagaimana caranya? Karena Nabi di depan, makmum tidak tahu. Maka ditafsirkanlah jari jemari ini diangkat ketika mazhab Syafi'i katakan asyhadu alla ilaha illallah. Mazhab Hanafi katakan oh tidak begitu. Ketika at-tahiyat itu sudah mulai digoyang-goyangin. Supaya apa? Maksudnya sama. Mengingatkan tasyahud itu adalah gerakan terakhir dari sholat kita. Supaya khusyuk kita kembali. Khusyuk kita kembali karena kita sebentar lagi assalamualaikum warahmatullah. Jangan ininya digoyang, matanya kemana-mana. Berarti tidak kembali. Ya, karena sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu artinya orang yang bisa konsentrasi pikirannya, gerakannya. Maka kita tidak boleh gerakan lebih dari 1 kali. 3 kali gerakan-gerakan mau menggaruk segala macam, menjadikan sholat itu batal. Maka sholat ini penuh dengan rahasia. Tadi ayat dibacakan, membentuk mentalitas kita. Orang yang sholat itu pasti orangnya sabar. Maka ista'inu bis sabri wassalah. Ya, mohonlah pertolongan dengan kesabaran, dengan sholat. Maka sholat itu merupakan silatun bainal abdi warrabb. Hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maka ketika kita menjalin hubungan itu haruslah dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi itulah yang disebutkan dengan istilahnya itu ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak, sekedar subhanallah yang didahului oleh sakatatus sholah. Ada gerakan-gerakan diam sebentar untuk mengantarkan tumakninah itu. Maka di dalam pengajaran sholat sering kalau kita jadi imam, baca surah Al-Fatihah, ketika waladhdallin, ada jedah di situ. Amin. Berarti imamnya, makmumnya mengerti tata cara sholat dengan baik. Tetapi kalau belum dolinnya selesai yang di belakang amin, berarti kurang mengerti itu. Begitu juga innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Tidak, innahu kana tawwaba, Allahu akbar. Berarti sholatnya tidak tumakninah. Itu indikasi-indikasi. Maka dari itulah sholat ini adalah kewajiban
yang tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika rukun sholat berdiri, ketika mampu berdiri. Tapi ketika tidak, bisa kita kerjakan secara duduk, berbaring, miring, sampai dengan cukup dengan isyarat saja. Itulah hadis sahabat Imran bin Husain menyampaikan sabdanya Nabi, salat, salli qaiman, diri. Fa'ilam tastati faqaidat, duduk. Fa'ilam tastati famuttaji'an, miring, baring saja. Sampai dengan fa'ilam tastati fabi'ibain, cukup dengan isyarat saja. Ketika sudah terlentang, tidak bisa apa-apa, cukup dengan isyarat, itu sudah dihitung seperti sholat yang sebenarnya. Tapi jangan ditambah-tambah. Mubalik sering nambah. Kalau sudah tidak bisa dengan isyarat juga, ditambah lagi, fa'ilam tastati nusalli alaihi. Kalau tidak mampu juga sholat dengan isyarat tadi, kita sholatkan saja dia. Nah, ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ya, kita sholatkan. Ya, karena umur tidak tahu kita, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih dengan isyarat, berarti masih tetap menjalin komunikasi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat ini pertama kali yang akan dilakukan perhitungan, maka kita dituntut melaksanakannya sesempurna mungkin. Kalau ada kekurangannya nanti ketika perhitungan, maka dicari tahu apakah kita pernah melaksanakan sholat-sholat sunat sebagai penggantinya, sebagai penyempurnanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak seperti umat yang lain. Ketika sholatnya kurang, langsung saja diambil, dilempar ke neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad nanti dulu, Allah perintahkan malaikatnya periksa dulu, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Apakah hambaku itu pernah melaksanakan sholat-sholat sunat? Ada qabliyah, ba'diyah, ada duha, dan lain-lainnya itu pernahkah dilakukannya? Kalau iya, itulah yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Karena tidak mungkin ketika di sana nanti sudah di bawah pengadilan itu ada kekurangannya terus pamit kepada malaikat, saya mau sholat dulu, menutupi semuanya itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin dilakukan itu. Begitu juga ibadah yang lainnya. Puasa wajib ada kekurangan, tutupi dengan puasa sunnah. Zakat ada kekurangannya, tutupi dengan infak dan sedekah. Haji ada kekurangannya, lakukan haji sunnah kalau mampu. Sekarang yang wajib aja nunggu 30 tahun, 40 tahun. Daftar sekarang belum tentu kita bisa menemui untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Semuanya itu memberikan isyarat bahwa kewajiban sholat adalah pengabdian inti dari ajaran-ajaran agama yang menyimpan rahasia-rahasia yang luar biasa. Membentuk mental tadi itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat juga bisa membentuk pribadi. Maka Imam Al-Ghazali menuliskan satu buku khusus, rahasia di balik kewajiban sholat yang luar biasa itu. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan, karena sudah banyak yang lihat jam. Saya juga punya jam, tapi melihat tidak enak. Tapi kalau lihat selalu melirik ke sana, saya dipereksai cuma berapa? Setengah jam saja, 45 menit. Tapi karena nama saya kebetulan Akhil. Akhil itu artinya
banyak akalnya. Nah, orang Arab katakan al-aqil, orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat saja. Al-aqil yakfihil isyarah. Jadi tidak perlu ada surat cinta ke sini 5 menit lagi, tidak perlu. Walaupun saya tadi itu sudah dipesenin sampai waktu asar, ya dilanjutkan sampai dengan waktu sholat maghrib. Mudah-mudahan peringatan ini memberikan pelajaran hikmah kepada kita semua, sehingga kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam melaksanakan sholat itu. Karena Nabi katakan, ikuti aku, contoh aku, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita tidak menyaksikan Nabi sholat, maka kita temukan riwayat-riwayat yang menceritakan Nabi itu bagaimana cara sholatnya yang sebenarnya. Saya kebetulan ketika saya mendapatkan gelar S3, meneliti antara lain tentang sholat itu, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah. Dalam karyanya yang dulu masih manuskrip, itu Al-Hawi Al-Kabir fi syarhi Mukhtasaril Muzani As-Saghir dalam bahasa Arab, yang kemudian kita teliti, yang sekarang sudah dicetak, alhamdulillah, itu menjadi 26 jilid besar. Itulah perintah sholat, perintah yang tidak ada tawar-menawar. Mudah-mudahan dengan sholat kita akan selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini kami duduk bersimpuh di rumah-Mu yang mulia, memperingati perjalanan mukjizat yang paling besar dan paling hebat dari hamba-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran di balik perjalanan itu, dan ibadah salat adalah ibadah yang merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikanlah kepada kami kekuatan, kesabaran dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah di dalam agama, terutama ibadah salat. Dan berikanlah pula kesabaran kami di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu sebagai tanda cinta-Mu kepada hamba-hamba-Mu itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan. Berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu di dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kami. Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah yang maha penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah memberikan pendidikan dan pembentukan karakter kami. Terimalah amal ibadah mereka, ampuni segala dosa dan kesalahan mereka, tempatkan mereka di tempat yang layak dan paling mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.